Hai semua, kembali lagi bersama aku, host yang penuh ceria dan penuh semangat, Diva di sini. One, two, three, open your ears, open your eyes. Apa kabar nih kalian semua? Udah lama ya nggak bertemu dan kebetulan di video kali ini merupakan episode terakhir Jubar. Sebelum kita masuk ke Gue Star kita, aku punya informasi nih buat kalian. Bagi kalian yang masih mau berkuliah di Politeknik NSC, kami masih buka penerimaan mahasiswa baru di semester genap loh. Jadi buat kalian yang mau bekerja sambil kuliah, bisa banget nih kepoin sosial media kita ya, ada di sini. Jangan lupa cek. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut guest star kita yang gak kalah menariknya dari episode-episode sebelumnya, ada Mbak Putri. Selamat datang Mbak Putri, apa kabarnya nih? Baik Kak Diva, hai selamat siang. Gak usah ngomong selamat siang, saya kita upload di sore kan. Oh iya. Nah, tema kali ini kita akan mengangkat tema seputar serunya magang di NSC. Kebetulan Kak Putri ini lagi magang di NSC ya Kak? Iya, aku sedang menjalankan PKL wajib di Politeknik NSC Surabaya, tempat aku kuliah. Oh, kuliah juga di NSC ya Iya, Kak? Sambil magangnya juga iya. di NSC. Boleh kenalan dulu nih Kak ke teman-teman. Oke. Hai teman-teman, izin perkenalkan diri. Saya Miftah Nugra Putri, mahasiswi Politeknik NSC Surabaya, semester 5, jurusan Administrasi Bisnis. Sekarang lagi magang ya Kak? Iya, sekarang saya sedang menjalankan PKL atau magang. Gimana Kak? Di NSC sendiri, di kampus saya sendiri, pada bagian P3M. Apa sih P3M itu? P3M yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Boleh diceritain dong Kak awal masuk dari, udah lama nggak sih Kak magangnya? Sudah lama, terhitung 1,5 tahun kurang lebih. Udah lama banget Iya. ya. Boleh diceritain Kak awal masuk magang atau informasi magang itu dari mana sih Kak? Informasi magang itu pertama saya dapatkan dari grup kelas. Saya menggantikan teman saya, dia sudah selesai kontrak, kemudian dia menawarkan, kemudian saya masuk dan saya menemui Ibu Astir II, yaitu Ibu Frimedistia Angke. Oleh Bu Angke, saya diberitahu tentang syarat dan ketentuan, job desk, dan juga apa sih pekerjaan kita selama magang. Oleh Bu Angke sudah diterangkan. Setelah diterangkan oleh Bu Angke tentang syarat dan ketentuan, kemudian kita tanda tangan kontrak untuk 6 bulan masa percobaan kontrak pertama. Gitu. Tujuan utama Kakak magang di NSC ini apa sih Kak? Gara-gara sertifikat Kak? Atau emang dari dasarnya pengen banget buat magang? Emang dari dasarnya pengen magang dan juga pengen mendapatkan pengalaman. Kebetulan itu dulu waktu masih semester 2 jalan ketiga. Itu informasi yang saya dapatkan waktu itu, kalau magang di NSC kita mendapatkan uang transport, kita mendapatkan sertifikat, juga pengalaman yang tak terbatas. Dibayar ya Kak magangnya? Iya, kita dapat uang transport. Kita pertanyaan berikutnya, ada nggak sih Kak proses seleksi gitu buat masuk magang di Politeknik NSC Surabaya? Untuk proses seleksinya sendiri sih menurut saya nggak ada ya. Kita cuma menemui Ibu Astir II tadi, Bu Angke. Oleh Ibu Angke sudah diterangkan tentang syarat dan ketentuan beserta tugas-tugasnya. Kemudian sesudah itu kita tanda tangan kontrak. Jadi pada saat itu yang daftar di posisi kakak ini cuma kakak aja atau ada lagi? Waktu itu cuma saya aja. Untuk job desk-nya nih Kak, bisa dipaparin nggak sih atau sedikit aja kasih tahu ke kita apa aja sih yang dilakuin di P3M? Oh iya, saya ceritakan sedikit aja ya tentang job desk P3M. Job desk P3M yang pertama yaitu saya pernah menjadi MC pada acara penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian saya juga mengurusi administrasi surat menyurat pada P3M. Kemudian saya juga mengurusi tentang pengeditan jurnal yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen. Jadi banyak banget ya Kak. Itu job desk-nya tetap atau bisa aja berubah? Bisa aja berubah, kita bisa ngelakuin apa aja tergantung kebutuhan pekerjaan pada hari itu. Tapi sebelum magang di P3M ini Mbak Putri pernah magang di tempat lain nggak? Kalau saat kuliah saya belum pernah magang di tempat lain. Untuk pertama kali saya magang saat kuliah itu pada P3M ini. Kalau dulu SMK saya pernah magang di kantor DPRD Surabaya.
Berarti punya basic atau pengalaman gitu ya, Mbak? Iya, karena dari dulu SMK sudah di dunia administrasi. Mbak Putri ini sendiri kan dari SMK ya, Mbak, dari kantor DPRD ke beralih ke lingkungan kerja kuliah lah ya. Itu tuh gimana sih, Mbak, caranya menyesuaikan diri di lingkungan kerja tersebut? Cara saya menyesuaikan diri pada lingkungan baru itu, saya memulai relasi baru dengan rekan kerja saya, dengan atasan saya, sehingga saya mengerjakan tugas dan juga pekerjaan saat magang itu secara enjoy. Berarti selama di lingkungan kerja Mbak Putri ini udah punya teman apa belum? Sudah dong, Oh, sudah sudah. banyak Mbak Diva, termasuk Mbak Diva sendiri, teman saya. Ya kebetulan ya Mbak Putri ini teman saya juga di magang NSC. Kita juga sering bareng ngerjain tugas dan ngelakuin segala kegiatan di Politeknik NSC Surabaya. Pernah nggak sih Mbak terlibat pertengkaran gitu sesama divisi maupun divisi lain? Perselisihan lah. Perselisihan tentang pekerjaan. Iya betul. Pastinya ada ya sedikit konflik. Tapi gimana caranya gitu loh biar konflik tersebut tidak bertahan terus lama gitu. Kita harus cari solusi saat ada konflik tersebut biar tidak terus-terusan menjadi pertengkaran gitu. Sebisa mungkin kita harus cepat selesaikan. Oke. Selama magang nih Mbak, ada nggak sih pernah ngerjain event ataupun tugas yang besar dan berat banget? Kalau berat sih enggak ya Mbak Diva. Kalau menurut saya tugas tersebut yaitu mengedit jurnal, editing jurnal yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen. Saya membantu Bapak atasan saya untuk mengedit jurnal tersebut. Mengedit jurnal ya Mbak. Jadi Jurnal kalau ada yang penelitian. salah yang disalahin Mbak ya? Ya enggak gitu juga, mohon maaf. Loh, gue kan nobot, kan yang edit konco. Loh, tapi kan edit kan dibener loh, kudu disalah. Loh, enggak maksudnya ada kesalahan, komplainnya neng kon. Oh iya. Oh, ya wis lah. Aku bantunya atas. Aku kok dikat ya jadi lemot. Hostnya tidak ramah. Aja. Iya wis behind the scene. Setelah kurang lebih 2 tahun setengah ya Mbak? 1 tahun setengah, kurang lebih 1 tahun setengah magang di Politeknik NSC di bagian P3M. Ada nggak sih Mbak tuh ngerasain peningkatan dari kerja Mbak, kinerja Mbak dari yang sebelumnya? Oh, tentu saja sih Mbak Diva. Peningkatan itu pasti ada. Karena saya juga mengikuti beberapa acara, mengikuti beberapa kegiatan pada saat saya magang. Contohnya, saya pernah menjadi MC di beberapa acara seperti acara yudisium, rapat dosen, dan juga workshop anak teknologi komputer. Kemudian, saya juga pernah mengikuti beberapa kegiatan Pamaba di luar kota. Itu sih yang menurut saya sangat berkesan. Saya pernah mengikuti kegiatan Pamaba di Mojokerto, Kediri, Gresik, Lumajang, dan juga Nganjuk. Gitu. Banyak banget kegiatannya berarti ya Mbak. Apakah ada Mbak pelatihan atau workshop yang disediakan untuk peserta magang di Politeknik NSC Surabaya? Kalau menurut saya sih pelatihan atau workshop tersebut nggak ada, tapi kita kan ada kerjaan nih setiap hari. Jika kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan itu, kita dibebaskan untuk bertanya sampai kita bisa. Menurut saya dari itu sudah terlatih Mbak Diva. Oke, gitu. Jadi cuma kayak face to face gitu aja ya? Dengan atasan kita. Terus Mbak Putih pernah nggak sih apa sih Mbak tantangan buat magang di Politeknik NSC Surabaya khususnya di bagian P3M? Untuk magang ini apalagi di bagian P3M itu tidak ada tantangan sih. Menurut saya fun-fun aja. Berarti segampang itu ya Mbak? Iya, sesenang itu. Sesenang itu. Sesenang itu. Kan nggak ada tantangan. Nggak ada Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ada nggak sih momen-momen di mana Mbak Putri ini merasa bangga banget atau berhasil di pekerjaan Mbak selama magang? Saya mampu mengerjakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Contohnya nih, seperti dosen itu membutuhkan pengadministrasian secara cepat. Dia itu butuh untuk pelaporan BKD atau saat akhir semester gitu.
si dosen ini butuh cepat gitu, saya mampu menyelesaikan sesuai dengan waktu yang dia butuhkan. Sesuai deadline. Iya, ya, sesuai Mbak. deadline-nya. Oke. Apa sih Mbak hal yang paling Mbak suka di lingkungan Politeknik NSC sendiri? Lingkungan magang saya itu asik. Lingkungan kerja saya itu tidak toksik dan juga atasan saya juga asik juga orangnya, baik. Tidak ada pressure, juga selalu ada dukungan positif dari teman-teman kepada saya sehingga saya selalu semangat buat ngerjain pekerjaan-pekerjaan saya. Jadi lingkungannya sehat gitu ya Mbak, jadi bikin Gitu. betah buat Iya. magang. Oke. Tidak ada pressure. Apakah Mbak memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai departemen selama magang? Ya, tentu saja saya pernah berkolaborasi dengan bagian PLK atau Pusat Layanan Karir. Saya pernah juga berada di PLK bersama Mbak Reta. PLK itu apa sih, Mbak? Pekerjaan saya juga apa sih di PLK itu? Waktu itu saya mengupload beberapa lowongan pekerjaan di website PLK yang mana website tersebut dapat diakses oleh mahasiswa dan mahasiswi Politeknik NSC yang ingin kuliah sambil bekerja. Oh, jadi Tuh. tugas Mbak di PLK itu kayak nyediain loker lah ya Iya, istilahnya. menyebarkan loker tersebut kepada mahasiswa-mahasiswi. Selama berapa lama Mbak? Kurang lebih 6 bulanan kemarin. Oh, 6 bulan. Iya. Oh, berarti sebelum di P3M Mbak di PLK gitu ya? Oh, bukan, saya di P3M, tapi saya juga bantu PLK. Oh, oke. Kan berkolaborasi Oh, antara iya. P3M dan Oh, PLK. Betul. Untuk budaya kerja nih Mbak, boleh diceritain gimana? Boleh dong Kak Diva. Untuk budaya kerjanya sendiri itu sangat fleksibel. Kalau untuk anak magang seperti saya itu 7 jam kerja, 1 jam untuk istirahat, dan 6 jam untuk bekerja. Biasanya sih saya berangkat dari jam 10 sampai jam 5 sore. Gitu. Dan kalau untuk pekerjaannya sendiri sih enjoy gitu, nggak ada tekanan, pressure gitu, nggak ada sih. Berarti Mbak Putri ini mengambil perkuliahannya di pagi atau malam hari? Untuk semester 5 ini saya menjalankan perkuliahan pada malam hari. Oh, jadi full malam ya Iya. Mbak? Ada nggak sih Mbak pelajaran berharga yang Mbak terima selama magang di Politeknik NSC? Ada sih Mbak Diva. Tentu saja dengan magang saya yang kurang lebih dari 1,5 tahun ini, saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana nggak cuma tentang akademik saja yang bertambah, juga dengan soft skill saya. Hard skill saya juga, soft skill saya juga, seperti contohnya tentang kepemimpinan. Saya saat kegiatan Pamaba itu diposisikan menjadi HRD, yang mana saya harus merekrut karyawan baru dan harus memilih-memilih gitu. Kemudian untuk manajemen waktu, bisa dicontohkan saat saya memanage waktu saya tentang magang dan juga kuliah. Bagaimana saat saya ingin mengerjakan tugas kuliah, saat saya ingin mengerjakan pekerjaan magang, gitu. Kemudian pada teamwork, seperti saya menjadi MC bersama Mbak Diva, kan saya bekerja sama dengan timnya Mbak Diva, gitu. Waktu dalam jam kerja nih Mbak, misalnya Mbak dapat tugas nih dari perkuliahan dan saat itu Mbak sedang tidak mengerjakan tugas dari atasan. Nah, Mbak ambil waktunya buat nugas. Kira-kira dapat teguran nggak sih Mbak dari atasan? Kalau dari atasan saya sendiri sih enggak ya, tapi kita harus dan wajib banget mengerjakan pekerjaan magang itu saat itu juga, harus diselesaikan saat itu juga. Terus saat sudah selesai dan kita ada waktu senggang, kita boleh banget untuk mengerjakan tugas kuliah tersebut. Jadi pada intinya tugas magang itu yang diselesaikan utama dulu. Itu harus diselesaikan. Baru nanti sisanya ya begitu. Oke. Sekarang nih ngomong-ngomong masalah kesan nih Mbak. Kesan Mbak Putri ke atasannya itu gimana sih? Boleh diceritain dong Mbak dari pertama kali ketemu atasan gitu. Pertama kali nih Mbak Diva. Kalau pertama kali ini dulu atasan saya ini beda. Saya mempunyai 2 atasan. Untuk atasan saya yang pertama ini perempuan, Bu Anis, sekarang sudah menjadi Asdir 1. Kemudian digantikan P3M ini, atasan P3M digantikan oleh Pak Yoga. Untuk atasan saya yang pertama ini sama saja sih, fleksibel juga kalau masih kerjaan, baik juga. Yang penting kita harus menyelesaikan saat tugas tersebut dibutuhkan, begitu.
Kalau untuk atasan saya yang kedua, Bapak Yoga ini ya sama saja. Dia juga enjoy dalam pengerjaannya. Dia juga nggak ada tekanan apa-apa sih kepada saya. Beliau juga baik dan dua atasan saya ini sama-sama baik, sama-sama fleksibel. Berarti tidak terjadi perbedaan yang banget-banget gitu ya Mbak buat. Hampir tidak ada perbedaan sih menurut Sama-sama saya. nyaman. Iya, sama-sama nyaman. Oh iya Mbak Diva, aku ada fun fact nih. Apa tuh Mbak? Dulu waktu awal masuk magang, kan saya dihubungin oleh teman saya Lintang, Ya, semester 5 juga. Lintang itu WA saya, dia bilang dia kasih informasi kalau magangnya itu minimal 6 bulan. Terus saya sebelumnya kan nggak ada pengalaman magang waktu kuliah. Saya kuliah pulang gitu. Terus saya bilang lah ke Lintang, gimana kalau magangnya itu kurang dari 6 bulan? Saya kan terpikir kan, di pikiran saya lingkungan baru, takut nggak takut kerasan, nggak cocok kangen gitu ya. orang rumah, Betul, gimana betul. gitu, pengen main gitu kan. Jadi Mbak. saya nawar lah ke Lintang. Terus kata Lintang gini, gimana sih Putri ini niat magang apa enggak gitu. Nggak taunya sekarang magang sudah 3 periode. 1,5 tahun nih kurang lebih Mbak Diva. Udah nggak berasa gitu ya, Iya. ternyata lingkungannya cocok, nyaman. Kita sefrekuensi ternyata. Ternyata keberlanjutan sampai sekarang, Iya, sampai nyaman. terjalinnya ikatan pertemanan. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Buat Mbak Putri sendiri nih, kalau misalnya sama-sama ada tugas gitu antara magang dan kuliah, Mbak lebih prioritas kemana sih? Karena Mbak kan kuliah sambil magang lah ya istilahnya. Lebih condong kemana sih Mbak? Lebih condong, lebih memprioritaskan. Ibaratnya gini Mbak, 100 kan? Kita 50-50-in. 50 buat magang, 50 buat kuliah. Saat ada tugas buat kuliah, kita kerjakan pada saat jam kuliah tersebut. Jika ada pekerjaan magang yang harus diselesaikan saat itu juga, kita gunakan waktu sebaik mungkin saat magang itu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi nggak ada lah kecondongan ke sini nggak ada. Kita tetap samakan antara magang kita dan juga kuliah. Jadi nggak ada nih salah satunya yang terbengkalai begitu Mbak. Merasa terganggu nggak sih Mbak atau ngurangin jam tidur atau jam main Mbak? Justru tentunya nggak ada sih yang terkurangi atau Terganggu. Oh, untuk terganggunya sendiri sih nggak terganggu sih Mbak Diva. Enjoy aja. Kalau untuk jam main sih mungkin iya ya. Kalau jam tidur sih enggak gitu. Udah sih itu aja. Keberatannya karena jam mainnya kurang gitu Iya, aja. tapi kita bisa main saat Bisa. Sabtu, Minggu kita libur magang dan juga kuliah. Pasti ada waktunya guys. Oke, sekian sesi ngobrol kita pada episode terakhir ini. Sedih banget udah episode terakhir. Terima kasih Mbak Putri sudah sharing-sharing pengalamannya selama magang di Politeknik NSC Surabaya. Buat kalian jangan takut-takut kalau mau mengambil resiko kuliah sambil bekerja karena itu nggak apa-apa banget. Seru dan kalian mendapatkan banyak pengalaman dari sana. Kita tutup Jubar Season 2 di episode terakhir ini. Buat kalian, jangan bosan-bosan cari info tentang Politeknik NSC Surabaya. Cek selalu sosial media kita karena banyak banget penawaran. See you di episode dan acara-acara selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, komen video ini untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Diva. Terima kasih Mbak Putri. Itu Kak Cilebok nasi.